Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat sore. Senang sekali rasanya sore hari ini bertemu kembali bersama saya Putri Zain. Tentunya dalam program Sumut Menyapa Tanggapan Publik. Selama 1 jam ke depan ya pemirsa, kita akan membahas ya tentang topik-topik yang sangat menarik. Seperti hari ini kita akan membahas bagaimana PGM atau Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia dalam mewujudkan madrasah berkualitas, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini ya seluruh masyarakat Indonesia sedang berproses untuk menuju bagaimana kita menghadapi Indonesia Emas 2045. Dan kita tahu pemirsa bahwa pendidikan ya, khususnya pendidikan yang ada di Indonesia ini bukan hanya bagaimana mentransfer ilmu saja, tapi memerdekakan manusia terkait dengan segala aspek baik fisik ya, baik rohani maupun jasmani. Seperti biasa pemirsa, di Sumut Menyapa Tanggapan Publik sore hari ini ya, kita sudah kedatangan 2 orang hebat yang tentunya akan menjawab ya permasalahan ataupun topik-topik menarik hari ini. Sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di sebelah Putri. Ada Dr. Andus Haji Ilyas Halim MPD selaku Ketua Umum PW PGM Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi katanya sebutannya adalah Kiai. Kiai sehat, Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begitu juga hendaknya para pemirsa TVRI Sumatera Utara dan rekan-rekan seperjuangan yang ada di studio. Tentunya kita adalah manusia-manusia yang diharapkan sehat dan hebat. Luar biasa. Dan juga sudah hadir ya Dr. Nur Samsiah MA selaku Ketua Tim Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah selalu sehat. Karena kesehatan itu pangkal segalanya untuk berbuat, terutama untuk menghebatkan madrasah. Benar sekali, karena kita hari ini mau memberikan pendidikan ya Bu kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa langsung telepon di interaktif di 0811 6100 386. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya terkait dengan mewujudkan madrasah yang berkualitas, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045, Anda boleh bergabung bersama kami di telepon interaktif di 0811 6100 386. Kita ke Kiai Ilyas terlebih dahulu. Kiai, ini kita ngebahas tentang Perkumpulan Guru Madrasah. Sebenarnya apa sih perbedaan madrasah dengan sekolah-sekolah umum lainnya, Kiai? Baik, sebelum kita lanjut menjawab, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang profesi guru, maka setiap guru yang profesional itu dia harus ikut satu organisasi profesi. Nah, agar dia itu bisa bergabung untuk diakui profesionalnya itu. Maka salah satu organisasi guru yang ada itu adalah PGM Indonesia, artinya Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Jadi di PGM Indonesia ini berkumpul semua guru-guru madrasah, baik dari tingkat RA, kemudian tingkat MI, kemudian tingkat madrasah aliyah, swasta dan negeri. Jadi khusus Perkumpulan Guru Madrasah ini anggotanya itu adalah seluruh guru-guru baik negeri dan swasta. Oke, nah jadi seperti itu pemirsa. Nah lantas peran dari ataupun visi misi dibentuknya PGM Indonesia ini seperti apa? Nah, yang pertama tentunya sesuai dengan judul kita tadi adalah ingin menjadikan terutama guru madrasah yaitu berkualitas dengan profesionalnya, kemudian sejahtera dan bermartabat terutama di Sumatera Utara ini. Kita mengharapkan terutama pendidikan yang berkualitas itu tentu tergantung pada gurunya dulu. Nah, guru yang berkualitas itu tentunya dia punya profesi sebagai seorang guru yang disebut dengan profesional. Nah, kalau dia mau dihargai sebagai seorang guru yang profesional, dan sekarang pemerintah telah menghargai guru-guru profesional itu dengan berbagai sertifikasi ya. Alhamdulillah
guru-guru kita telah banyak itu mendapatkan pengakuan dari pemerintah tentang profesinya itu. Kemudian bagaimana beliau itu sejahtera. Nah tentunya Mbak, disinilah kalau kita cerita tentang sejahtera, bahwa masih banyak guru-guru kita madrasah ini, terutama yang swasta istilahnya honor, itu masih termarginalkan. Ya, di kampung-kampung saya, basic saya ini adalah guru madrasah awalnya dari kampung. Saya dulu guru madrasah diniyah awaliyah, Bu. Nah, jadi sampai sekarang guru-guru madrasah diniyah itu masih ada, ya dibilang honor enggak honor, dibilang gaji tidak gaji, masih ada kok 150, 250 begitu. Istilahnya kalau ibu-ibu yang cantik-cantik ini beli makeup pun tak cukup dia. Jadi hanya timbul keluhan jiwa dan ratapan anak tiri. Tapi kalau dia misalnya guru-guru yang pemerintah, itu sudah banyak tunjangan-tunjangan didapat. Iya, benar. Tapi guru-guru yang honor di kampung-kampung usahakan tunjangan. Diterge orang pun enggak. Istilahnya kalau anak-anak muda makanya malas menjadi guru itu kadang-kadang karena enggak diterge orang. Istilahnya guru-guru yang muda-muda ini mau bercewek pun dia istilahnya mau meminang anak orang itu sulit. Ditanya apa kerja kau? Guru. Guru apa? Guru honor. Di mana? Madrasah. Nah, jadi PGM ini berupaya untuk mengangkat itu, mengangkat harkat dan martabat guru ini untuk mencerdaskan anak bangsa itu menuju Indonesia emas itu. Nah, di madrasah inilah yang kita harapkan mampu nanti mengangkat, ya pertama mengangkat anak-anak bangsa. Kemudian juga kita berupaya bagaimana mesejahterakan guru-guru kita yang di kampung-kampung. Oke, baik pemirsa, berarti poin pentingnya adalah bagaimana mensejahterakan guru-guru madrasah. Lantas kita ke Ibu Dr. Nur Samsia. Ibu Nur, lantas bagaimana Kemenak sendiri, Kementerian Agama sendiri ini menjadi payung untuk perkumpulan guru madrasah? Apakah ada kaitannya kesejahteraan guru ini dengan Kementerian Agama? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Salam hormat saya untuk narasumber dan terutama juga untuk seluruh pemirsa yang berada di depan layar televisi maupun yang berada di sini, dan salam hormat saya juga untuk Bapak Kakanwil. Izin karena Bapak Kakanwil dalam keadaan tugas lain, jadi saya mewakili ini Mbak Putri. Bicara tentang guru madrasah seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi, memang kalau kita lihat dari jumlah madrasah yang ada di khusus bicara kita Sumatera Utara memang berbanding terbalik itu. Kalau kita lihat lembaga yang berada di bawah naungan Kemendikbud, jumlah madrasah negeri mungkin lebih banyak dibandingkan dengan madrasah yang swasta gitu. Berbeda posisinya dengan lembaga madrasah yang negeri swasta yang di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk persentase Indonesia saja hampir mencapai 92% itu madrasah swasta gitu, karena begitu banyak tumbuhnya madrasah-madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu disebut madrasah swasta itu Mbak Putri. Otomatis dengan adanya lembaga madrasah swasta maka akan bertambah banyak jumlah guru-guru yang di bawah naungan yayasan dalam tanda kutip yang memang masih honor begitu. Kemampuan yayasan juga tidak begitu tinggi karena topangan dari pemerintah dengan dana BOS juga yang tidak maksimal juga 100%. Itu salah satu indikasi bahwa gaji yang diterima atau honor yang diterima oleh guru-guru kita di swasta pada umumnya itu memang tidak sampai mencapai sesuai dengan standar upah minimum ya untuk kabupaten kota. Untuk itulah atas nama Kementerian Agama kita sebenarnya pada dasarnya mendukung sepenuhnya kepada organisasi-organisasi yang tumbuh terutama untuk memajukan guru-guru madrasah Indonesia. Seperti disampaikan Bapak Kiai tadi,
majunya sebuah pendidikan itu ujung tombaknya adalah di guru. Iya, benar. Gitu ya Pak Kiai. Iya. SDM-nya ini yang perlu diperbaiki. Jadi kalau SDM-nya sudah baik, pasti hasil outputnya pastilah nanti akan baik. Begitu. Kalau menurut saya pandangannya sementara untuk itu dulu, Mbak Putri. Oke, berarti poin yang bisa kita ambil dari Bu Nur adalah SDM-nya ya Bu. Iya. Ketika SDM-nya sudah baik, maka pendidikan di Indonesia akan baik seperti itu. Jadi balik lagi ke guru-gurunya gini Bu. Benar. Lantas bagaimana program dari pemerintah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan guru-guru? Apakah ada program-program tertentu Bu yang diluncurkan dari Kementerian Agama sendiri atau seperti apa Bu Nur? Baik, pemirsa hadirin sekalian, dari Kementerian Agama dari sisi finansial dulu ya untuk Iya. kesejahteraan. Kalau untuk kesejahteraan, Kementerian Agama memberikan bantuan ada tiga program. Tiga program. Pertama adalah pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru yang sudah tersertifikasi. Dalam 2 kategori juga ini, Mbak Putri, guru sertifikasi yang non PNS dan PNS. Sedangkan yang non PNS juga ada lagi 2 kategori. Ada lagi ya, Bu? Non PNS yang diinvasing, maksudnya itu disetarakan dengan gaji yang ada oleh dari guru yang PNS, dan satu lagi non PNS yang belum invasing, itu standar untuk gaji sertifikasinya 1,5 juta, jadi itu sama semua. Kemudian dalam bentuk bagi guru-guru yang belum mendapatkan sertifikasi, Kementerian Agama juga memberikan dalam bentuk bantuan insentif begitu. Itu diterima 1 tahun sekali, tapi penyalurannya itu dari pusat langsung masuk ke rekening guru-guru madrasah. Itu Rp250.000 setiap bulan, diterima dalam jangka waktu 1 tahun. Biasanya itu di bulan 10, bulan 11 mau menjelang akhir tahun. Yang ketiga, Kementerian Agama juga membantu guru-guru yang berada di daerah khusus, daerah 3T, bisa daerah 3T. tertinggal. Ya, kemarin ada sejumlah 86 guru yang berada di Kepulauan Nias yang diberikan tunjangan khusus sifatnya, dan jumlahnya itu disesuaikan dengan kalau PNS disesuaikan dengan gaji PNS, kalau dia honor disesuaikan dengan gaji honornya begitu, karena dia langsung masuk ke rekening mereka gitu. Sudah langsung ya Ibu Iya, ya, iya. tidak ada perantara lain, Tidak jadi sudah ada. langsung ke SDM-nya Iya, seperti langsung itu. ke Nah, kita kunci rekeningnya. ternyata pemirsa sudah ada 3 program yang diluncurkan dari Kementerian Agama sendiri untuk mendukung perkumpulan guru madrasah Indonesia ini. Luar biasa sekali ya pemirsa. Kita akan kembali berbincang dengan Kiai Ilyas dan juga Ibu Nur, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini di Sumut Menyapa Tanggapan Publik. Luar biasa sekali tema kita di sore hari ini membahas tentang perkumpulan guru madrasah Indonesia dalam mewujudkan madrasah berkualitas, sejahtera dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. Kedua narasumber kita tadi sudah memberikan statement ya terkait bagaimana tujuan ternyata perkumpulan guru madrasah Indonesia ini dipayungi oleh Kementerian Agama. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya pemirsa bahwa ada program, sudah ada 3 program yang dilakukan, diupayakan dari Kementerian Agama untuk bagaimana mensejahterakan guru madrasah. Nah, Bapak Ibu ya, ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara di sore hari ini. Ini dari perkumpulan guru madrasah ya Pak? Ya, dari Binjai. Ada dari Binjai, dari mana lagi? Serdang, Dari Serdang. Kota Medan. Dari Ya. Kota Medan. Iya. Jadi tak elok rasanya ya Iya. Pak kalau Bapak Ibu ini tidak bertanya. Kira-kira ada yang ingin memberikan pertanyaan nih Pak. Karena narasumber kita hebat sekali dari Kemenak dan juga langsung Ketua Perkumpulan Guru Madrasah. Kami persilakan Pak untuk berdiri. Iya. Silakan sebutin namanya dan dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusmainuddin dari PGM Indonesia Deli Serdang. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah sinergitas PGM Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, madrasah yang sejahtera, bermutu, bermartabat menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita tangkap ya pertanyaannya pemirsa dari Pak Yusmanuddin dari PGM Indonesia Deli Serdang. Bagaimana langkah ataupun sinergitas dalam mewujudkan madrasah sejahtera dan juga bermutu dalam menuju Indonesia Emas 2045. Satu lagi kira-kira ada? Iya, kami persilakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Randa Hajjah Siti Ruhil Nasution MPD, Bendum dari PGM Indonesia wilayah Sumatera Utara. Syukur alhamdulillah saya ucapkan berjumpa kepada Ibu Ketua Tim Kasih Kesiswaan Pendidikan Wilayah Sumatera Utara, yaitu dari Kanwil. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu, kebijakan apa saja yang dilakukan Kanwil menuju sekolah bermutu, maju dan mendunia? Insya Allah mudah-mudahan Ibu bisa menjawabnya dan kami juga bisa mencernanya semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tangkap kembali pertanyaan dari Bu Siti. Nah, kita ke Pak Kiai Ilyas dulu. Ini tadi dari Pak Yusmanuddin dari Deli Serdang ya, bertanya bagaimana langkah ataupun sinergitas dalam mewujudkan madrasah sejahtera mutu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Pak Yusmanuddin dari Deli Serdang. Sinergitas kita dengan Kakanwil Kementerian Agama terutama dulu, karena Kementerian Agama tentu Kakanwil Sumatera Utara ini adalah ayah kandung kita, ya, tempat kita mengadu. Alhamdulillah PGMI Sumatera Utara dengan Kakanwil itu kami selalu ya meminta petunjuk dan selalu mengganggulah istilahnya kepada beliau, dan kita sangat berterima kasih sekali ini Kakanwil kita Pak Dr. Nur Saji Kosbi Nasution ini benar-benar beliau sangat-sangat insist terhadap guru-guru madrasah. Asal kita telepon, asal kita minta petunjuk, dia langsung. Nah, ada apa bang ini? Nah, dalam rangka memang bagaimana kita menciptakan terutama madrasah yang berkualitas, tentunya juga itu fasilitas. Ya, fasilitas madrasah sendiri. Bagaimana anak-anak nyaman belajar kalau masih ada madrasah yang barangkali atapnya pun masih bocor. Kalau kita lihat di kampung-kampung, saya jalan itu Bu, baik di Nias, usah di Nias, di Langkat saja masih banyak itu. Istilah saya kalau kena saya orang Melayu Mbak, itu daun sekentut istilahnya. Daun sekentut itu menjalar ke madrasah itu. Kenapa begitu? Karena memang tidak ada perhatian, baik perhatian masyarakat maupun perhatian pemerintah. Nah, bagaimana pendidikan bisa berkualitas, prasarananya tidak terpenuhi. Nah, ini kita selalu kepada Bapak Kakanwil agar bisa ini mensupport. Nah, kita berupaya bekerja sama dengan dana-dana CRS ya, baik bank, baik organisasi yang lain, kita bisa memohon beliau dapat memberikan bantuan ya, banyak organisasi baik di bank, baik BPJS dan segalanya. Jadi kita PGM mengupayakan seperti itu, dan alhamdulillah kebetulan PGM Indonesia Sumatera Utara ini Mbak belum berjalan 1 tahun. Agustus nanti kita baru 1 tahun, tapi kita sudah berupaya, dan seluruh kabupaten kota pun belum semua ada PGM-nya. Kita baru ada 15. Dan insya Allah nanti hari Senin itu Simalungun dan Siantar akan kita adakan pelantikan. Tapi apapun ceritanya, kita semangat guru madrasah itu untuk menciptakan generasi emas itu tidak ada kata tidak bisa. Ya. Sesuai dengan motonya Kemenang itu ikhlas beramal Bu ya. Nah, ikhlas beramal ya sudah. Ya kalau beramal tak ikhlas ya udah. Jadi PGM ini terutama guru-guru dan pengurus saya memang ikhlas. Tidak ada honor, tidak ada apa ya, istilahnya yuk kita bersama gitu. Tekad kita memang menciptakan generasi emas itu, insya Allah.
Oke, dan itu jawabannya sebenarnya sejalan dengan pertanyaan dari Ibu Siti. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana langkah atau sinergitas yang dilakukan atau dari PGM Indonesia dalam mewujudkan madrasah yang sejahtera dan bermutu. Nah, ini sejalan sekali dengan pertanyaan Ibu Siti. Untuk Ibu Nur ya Bu, bagaimana Bu? Kalau tadi kan itu langkah atau sinergitas yang ingin diupayakan dari PGM Indonesia. Lantas bagaimana kebijakan apa yang Kanwil Kemenak lakukan untuk menjunjung tinggi atau menuju madrasah bermutu dan mendunia? Seperti apa Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bicara tentang madrasah seperti yang disampaikan tadi oleh penanggap ya, tagline madrasah, sebenarnya tagline madrasah yang terbaru itu, yang sebelumnya itu kan madrasah mandiri berprestasi. Mandiri gitu. Baru 1 minggu yang lalu kita meluncing dengan tagline terbaru atau logo terbaru, yaitu madrasah maju bermutu mendunia begitu. Jadi ada harapan dari kita Kementerian Agama bahwa madrasah tidak hanya maju, tapi majunya juga punya mutu dan bisa diakui dalam skala internasional dunianya itu. Dalam hal ini sebenarnya kita dalam kurun waktu 4 tahun, ini sudah tahun kelima, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah membuat beberapa kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak Bank Dunia. Itu salah satu yang diinisiasi oleh Kemenak RI, berupa peningkatan mutu, yang hubungannya dengan peningkatan mutu. Ada 4 program yang digagas oleh Kementerian Agama dan sudah berjalan kurang lebih, ini tahun kelima, sudah tahun terakhir. Yang pertama itu adalah bagaimana untuk peningkatan dari sisi gurunya begitu. Ada namanya ada namanya PKB gitu ya. Jadi pihak Kementerian Agama memberikan bantuan-bantuan kepada organisasi yang berada di madrasah begitu. Ada, kalau dari MI itu ada KKG, ada MGMP di tingkat MTS tingkat menengah, ada KKMA, itu juga MGMP memberikan luncuran bantuan-bantuan untuk dipergunakan dalam hal peningkatan mutu guru. Berarti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu. Kemudian ada program yang selanjutnya memberikan bantuan berupa sarana prasarana. Tadi kalau Kiai menyampaikan fasilitas, tapi memang belum maksimal lah. Ya, untuk Sumatera Utara juga belum 100%. Kebetulan memang Sumatera Utara ini masuk dalam kuota 2021, jadi kita kurang lebih menjelang 4 tahun, sedangkan bantuan sarana prasarana itu baru berjalan ini tahun ketiga. Mudah-mudahan ini banyak diterima ya. Pada umumnya ini bantuan sarana prasarana berserta dengan bantuan dalam bentuk dana untuk digunakan dalam bentuk kegiatan, itu diluncurkan untuk madrasah-madrasah yang swasta. Walaupun seperti yang disampaikan tadi belum maksimal, belum semuanya dengan keterbatasan anggaran begitu. Kemudian ada penataan pendataan yang cukup bagus, yaitu EMIS. Kalau mungkin di Dinas Pendidikan ada Simpatika, kita ada EMIS. Dan yang terakhir itu ada sistem yang sudah sangat baik. Ini hubungannya kan dengan Indonesia Emas, kita harus melek digital. Jadi sekarang program yang dikemas oleh Kementerian Agama itu bagaimana membuat perencanaan, pelaksanaan, bahkan pelaporan dalam bentuk aplikasi digital yang sekarang. Tahan dulu Bu, yang aplikasi digital ini sudah dikembangkan atau sudah disosialisasikan kepada guru-guru atau seperti apa? Sudah. Kalau aplikasi digital yang kemarin diluncurkan oleh Kementerian Agama itu bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah begitu. Ada namanya ERKAM. Jadi elektronik rencana kerja anggaran madrasah, yang mana seluruh madrasah dari mulai perencanaan, dimulai dari evaluasi diri madrasah, kemudian mengajukan pencairan, semuanya itu dalam sebuah sistem yang
digital begitu. Jadi siapa madrasah yang tidak melek terhadap digital, ia tidak bisa mendapatkan dana bantuan. Jadi itu salah satu upaya juga kan. Lantas bagaimana pensosialisasian untuk mungkin guru-guru yang tergolong lansia, Bu? Untuk sosialisasian dari Kementerian Agama sendiri bagaimana? Karena kan dikatakan bahwa ketika tidak menggunakan aplikasi itu berarti pencairan dana itu tidak bisa gitu. Gimana, Bu, untuk sosialisasinya? Maaf Mbak Putri, kalau yang saya sampaikan tadi itu dalam bentuk pelaporan itu bagaimana proses pencairan dana bantuan operasional untuk madrasah. Untuk madrasah berarti Iya, bukan untuk madrasah. individunya. Bukan untuk individu, tapi Oke. kalau untuk individu dia kaitannya nanti dengan simpatika Sertifikasi, dan sertifikasi. Jadi ya mau tidak mau memang harus melek. Kalau enggak dalam simpatika itu kan ngabsen, semuanya juga melalui simpatika. Jadi kalau tidak melek tidak melek digital, ya tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Mau tidak mau wajib. Harus. Iya, itu salah satu upaya untuk menuju ke sana. Oke, nah itu tadi ya ternyata sudah ada 4 program kebijakan yang diluncurkan atau diupayakan. Memang kalau berbicara tentang fasilitas, prasarana, dan sarana itu memang masih diupayakan perlahan ya Ibu. Mengingat pun banyak sekali kendala-kendala baik dari dana dan lain halnya yang harus ditata dengan rapi. Nah mungkin Bapak Ibu yang hadir nih ada lagi yang ingin bertanya, kita buka kembali untuk pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Silakan, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani Berustepu dari PGM Indonesia Kota Binjai. Saya mau menanyakan, perkembangan teknologi sekarang ini memang sangat luar biasa majunya. Guru-guru dituntut harus melek digital, ya kan Bu. Semua aplikasi untuk pencairan itu kita harus tahu teknologi gitu. Sedangkan guru-guru ini banyak dituntut dalam administrasi gitu. Sedangkan kita juga harus mengajar, membuat program-program, membuat modul gitu, apalagi membuat modul-modul pembelajaran gitu. Ini bagi kami sangat menyulitkan kami begitu, karena dituntut administrasi, dituntut juga dengan kami harus menjadi guru yang berkualitas kan gitu. Adakah solusi gitu Bu? Bagaimana solusi dari Kementerian Agama kami Sumatera Utara untuk memudahkan kami gitu? Jangan terlalu banyak kami dituntut dengan administrasi dengan hal-hal seperti itu. Sedangkan mungkin tuntutan guru juga menjadi guru yang profesional juga lebih besar gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mariani. Kami tangkap pertanyaan Ibu, nanti akan dijawab. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilakan. Satu orang lagi? Ada satu orang lagi? Baik, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibuan dari PGM Indonesia Kota Binjai. Jadi mungkin mendengar paparan-paparan dari narasumber tadi muncul sedikit pertanyaan kira-kira gitulah, mungkin nanti bisa jawab oleh Pak Kiai atau Bu Dokter. Tadi ya khusus di Kota Binjai itu guru-guru madrasah itu seperti kata Bu Dokter tadi ada yang PNS, ada yang non PNS. Ya mungkin kalau PNS mungkin dari segi pendapatan finansial mungkin bisalah kan itu. Tapi dari yang guru-guru kawan-kawan dari guru madrasah yang non PNS mungkin ya ada sebuah sekolah mungkin masih sangat apa sekali gitu pendapatannya dan kita sedih gitu. Jadi mungkin kami bertanya kira-kira kiat apalah kan karena kami pengurus PGM Indonesia dari Kota Binjai. Kira-kira kiat apa yang harus kita buat, kita lakukan supaya kita bisa sedikit banyaknya membantu kawan-kawan guru-guru yang non PNS. Mungkin itu Pak Kiai dan Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa ya, kita sudah ada 2 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kita. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya di Sumut Menyapa Tanggapan Publik, tetap di TVRI Sumatera Utara.
Yes, pemirsa ya, masih bersama Putri Zain di sini ya, terkait dengan pendidikan ya, bagaimana kalau ngomongin tentang pendidikan memang terlalu panjang ya Ibu, apalagi pendidikan di Indonesia sepertinya banyak sekali yang dibutuhkan perubahan ataupun peningkatan dan lain sebagainya. Baiklah, tadi kita sudah tangkap 2 pertanyaan ya Ibu, mungkin kepada dari pertanyaan Ibu Mariani terlebih dahulu ya, untuk dijawab kepada Ibu Nur nih Bu, terkait dengan perkembangan teknologi yang saat ini memang menuntut kita ya pemirsa yang ada di rumah untuk melek akan digitalisasi, karena kita di modernisasi saat ini, di era globalisasi saat ini juga harus mampu ya Bu. Itu seperti tuntutan kita nih pemirsa. Namun lantas bagaimana Bu perkembangan teknologi dengan banyaknya tuntutan yang dihadapi guru-guru madrasah, bagaimana solusi dari Kemenak untuk menanggapi hal seperti ini? Silakan. Baik, terima kasih. Sepertinya kalau mencari win-win solution itu kreativitas ya, begitu ya. Tapi apapun apapun kreativitasnya, kita perlu juga menghimbau kepada seluruh guru-guru bahwa ini kan sudah era digital begitu. Kementerian Agama 7 programnya itu salah satunya adalah transformasi digital begitu. Jadi mau tidak mau kita wajib melek terhadap digital. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sekarang kan semua digital ini, zaman digital ini sebenarnya kan harus bisa memudahkan kita begitu. Mau cari apa saja semuanya ada di handphone begitu ya Mbak. Di handphone itu dan selalu kita bawa kemana-mana begitu. Jadi jika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan digital, tidak bisa memanfaatkan barang digital ataupun IT dengan sebaik-baiknya, maka ya sih memang siap-siap harus tergilas dengan zaman, karena perubahan zaman ini pasti terus-menerus pasti akan semakin maju. Bahkan Bapak Ibu sekalian, untuk seluruh guru yang ada di khusus Sumatera Utara, suatu saat nanti kita mengkhawatirkan adanya sosok seorang guru yang tidak lagi dibutuhkan secara personal, cukup melalui digital. Jadi kalaulah kita tidak meningkatkan kompetensi, terutama untuk peningkatan mutu kita sendiri untuk bisa beradaptasi dengan digital, memanfaatkan digital untuk mempermudah tugas kita, pastilah kita akan tertinggal dengan zamannya. Begitu menurut saya Mbak Putri. Jadi saya rasa itu cukup. Berarti memang sudah ada program dari pemerintah sendiri ya Bu untuk transformasi digital ini? Iya. Itu sudah sejak kapan diluncurkan Bu? Tahun 2024 ini, bahkan dari di tahun 2023 akhir tahun kemarin kita kan ada 7 program, salah satunya transformasi digital. Itu program Kementerian Agama. Jadi itu mewajibkan bukan hanya untuk guru sih, tapi seluruh komponen yang di bawah naungan Kementerian Agama semua sudah berbasis digital, absen digital, nikah juga mendaftarnya dengan digital, semuanya sudah berbasis digital. Begitu. Iya baik, memang transformasi digital ini apalagi buat pemirsa yang ada di rumah ini yang bekerja di instansi atau perusahaan atau pemerintahan, kementerian tuh harus semuanya digital ya Bu, dari nyampe kantor sampai pulang lagi itu semuanya menggunakan sistem digital. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih masih tentang kesejahteraan, Pak. Iya. Kayaknya memang permasalahan kita di kesejahteraan guru-guru madrasah nih ya, Pak. Iya. Atau seperti apa? Silakan. Memang kembali tadi seperti Ibu Burus Tepu dari Binjai tadi bertanya tentang masalah digital ini. Masalahnya sebenarnya bukan masalah digitalnya itu, tapi alatnya yang mereka tidak memiliki. Bagaimana dia membeli HP yang harganya setahun gaji dia barulah dapat di HP. Apapun cerita kita mau digital tidak nyambung itu. Nah, jadi kita PGMI sudah berupaya ya dengan salah satu bank untuk bisa memberikan pinjaman tanpa bunga kepada guru-guru. Belum lagi guru-guru kita ini banyak yang terlibat dengan pinjol. Saya sudah hampir digital juga ini ya. Digital juga. Jadi dengan pinjol ya itu dari keluhan jiwa dan ratapan anak tiri setiap tanggal 1. Nah, jadi kita berupaya dengan salah satu bank di Sumatera Utara ini untuk memberikan bantuan, tapi bukan bantuan uang, tapi alat. Jadi seperti HP, kemudian laptop.
Bagaimana juga dia kuliah tahun 81. Laptopnya dipakainya juga untuk sekarang, ya kan? Sudah enggak. Padahal anak-anak murid kita sekarang digital ini sudah canggih. Nah, ibu-ibu kalau memang tidak paham dia dengan digital ini sudah tergilas, pasti tidak akan bisa profesional dan tidak berkualitas. Iya, benar. Nah, sebenarnya sekarang ini memang tidak bisa kita tinggalkan itu. Kita tengok di Tiongkok, pekerja itu sekarang sudah pakai robot. Iya, benar. Nanti guru itu mungkin robot aja yang ngajar. Kita udah nggak bisa ngajar lagi kan dari rumah jarak jauh saja. Kita lihat itu kan sekarang ini kecanggihan. Anak sudah bukanya aja. Bosan dia nengok gurunya, dia buka aja aplikasi. Sudah bisa hitung-hitung situ. Gurunya mungkin menghitung lagi pakai sempoa atau pakai apa, kan sudah ketinggalan jauh. Jadi itu. Nah, jadi kiat kita juga tadi yang pertama dengan bank, dengan Pak Apa dari Binjai. Yang kedua, kita berupaya dengan pemerintah daerah bisa mengalokasikan APBD itu kepada kesejahteraan guru. Itu saya sedang berupaya baik dengan gubernur yang terpilih nanti, ya ini kan tahun politik ya tahun politik. Ya, harapan kita visi dan misi gubernur, wali kota, bupati itu adalah menyangkut tentang kesejahteraan guru. Saya yakin kalau ada di antara gubernur, wali kota, calon-calon itu dimasukkannya misi kesejahteraan guru, insya Allah menang tuh, saya rasa itu. Karena kita di Sumatera Utara ini ada 60.000 guru kita. Nah, tapi kalau dia buatnya misinya, visi dan misinya ada kesejahteraan guru, yakin saya itu menang. Oke, Pak Ilyas, lantas bagaimana tadi kita berbicara bahwa transformasi digital harus diikuti dari seluruh guru madrasah. Lantas apa perbedaannya madrasah sekarang dengan sebelumnya, Pak Ilyas? Silakan. Ya, madrasah dulu kan ya itulah ngajar kita pakai kapur. Iya. Paling tidak pakai spidol lah. Satu-satu lah itu madrasah kampung, mana ada pakai spidol. Payah cari spidol pun kan kapur. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh. Kalau dulu ada istilahnya CBSA. CBSA. Ya, catat sampai habis kan gitu. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh. Kalau guru begitu sudah nggak profesional, tak laku lagi. Nah, jadi sekarang memang harus ilmu terus bertambah. Ya, guru itu senjatanya tidak bisa menjawab. Ya. Nah, itu. Tapi kalau ada guru, apa itu pertanyaan, anak bertanya, dia bertanya lagi, apa tadi, apa itu, tunggu dulu. Itu sudah bukan guru yang profesional. Tapi guru itu adalah walaupun dia tidak mengerti, tapi dia mengerti untuk bagaimana caranya menjawab pertanyaan anak-anak, supaya dia benar-benar dihargai dan dihormati oleh siswa-siswanya. Iya, memang berat sekali tanggung jawab seorang guru ya, pemirsa. Banyak yang dipikul karena ingin mencerdaskan anak bangsa. Kita ke Bu Nur lagi, Bu Nur, terkait banyaknya tuntutan yang diambil ataupun tuntutan yang dipegang dari seluruh guru-guru madrasah. Bagaimana apresiasi sendiri dari Kementerian Agama? Untuk tuntutan biasanya yang paling berat itu sebenarnya yang sudah mendapat sertifikasi nih Mbak Mbak Putri, karena memang ya namanya sudah guru sertifikasi itu kan julukan seorang guru yang sudah profesional. Jadi kenapa mereka dikatakan profesional? Pastilah sudah profesional dalam mengajar, profesional dalam mempersiapkan semua bahan ajarnya, profesional dalam menilai dalam pembelajarannya. Jadi itu semuanya dilakukan tidak terlepas dari administrasi yang memang harus dipersiapkan. Seorang guru mengajar kan harus punya persiapan dulu, Mbak. Kan gitu. Itu langkah-langkahnya harus ada sampai mereka nanti menyelesaikan, harus ada penilaian di akhir sebuah kegiatan belajar mengajar. Jadi itu tidak bisa terlepas dari itu. Itulah penghargaan sebenarnya pemerintah untuk guru yang profesional. Sebenarnya kita sudah wajib sangat bersyukur dalam hal ini sejak adanya sertifikasi yang diluncurkan kepada guru. Ini sejak tahun 2018 kalau saya tidak salah, sampai saat ini guru-guru kita sudah banyak sejahtera, Mbak. Udah nggak lagi jalan kaki. Kalau dulu ada Umar Bakri naik sepeda, kalau sekarang guru rata-rata naik mobil, saya rasa ya. Minimal punya kendaraan ya, kendaraan bermotor. Walaupun anggaran dana yang diberikan pemerintah itu untuk peningkatan mutu, tapi saya yakin tidak hanya mutunya mengajar, tetapi mutu dalam berkehidupannya sehari-hari. Saya rasa itu. Baik. Nah, Pak, kita tadi juga dikonfirmasi bahwa PGM Indonesia ini ingin melaksanakan harlah. Ini di mana dan harlah keberapa nih, Pak?
Ya, alhamdulillah PGM Indonesia Sumatera Utara dipercaya oleh PGM Nasional untuk menjadi tuan rumah dalam rangka peringatan Harlah ke-16 dan Rakernas kedua. Yang insya Allah kita laksanakan nanti pada tanggal 25 dan sampai tanggal 27. Yang kita adakan di Hotel Madani Medan, kemudian juga nanti 1 hari di Danau Toba Prapat. Nah, dalam rangka, inilah nanti ini musyawarah dalam Rakernas ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah kembali juga tadi menuju Indonesia Emas itu. Oke, Pak, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan Harlah dan Sumatera Utara dipercayakan untuk menjadi tuan rumah katakanlah. Lantas apa Pak harapan kedepannya untuk PGM Indonesia ini sendiri? Silakan. Ya, harapan memang kita harapkan bahwa PGM ini menjadi mitra pemerintah benar-benar dalam rangka mensejahterakan guru-guru madrasah. Sehingga juga kita di PGM Indonesia Pusat itu dalam rangka Harlah ini memberikan PGM Award kepada orang-orang yang peduli terhadap PGM, baik dia pemerintah, swasta dan tokoh-tokoh. Insya Allah nanti akan diberikan oleh PGM Pusat itu. Nah, kegiatan-kegiatan kita juga di samping nanti kita musyawarah Rakernas ada berbagai macam kegiatan, kunjungan-kunjungan ke madrasah-madrasah. Kemudian ada kegiatan seminar-seminar yang sudah kita lakukan. Kemudian ada juga yang asik festival lagu-lagu daerah bagi guru-guru. Nah, supaya jangan penat ya kan. Oh, berarti itu guru-gurunya yang lomba ya? Guru-gurunya bukan anak-anaknya. Jadi karena gantian Pak, karena biasanya guru-gurunya yang maksa anak-anaknya untuk lomba ya Pak. Sekarang kita unjuk gelar dulu. Ya, guru-gurunya Vokal Solo ya. Vokal Solo kita dengar dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan. Ya, Oke, seperti itu. Ya. Jadi memang pemirsa untuk Harlah kali ini untuk memberikan refreshing lah ya Pak untuk guru-guru kita saat ini karena sudah terlalu penat ya Pak. Iya, kita bawa nanti ke Parapat Danau Toba, menortor dengan segali-gali ya kan. Jalan-jalan ya Pak. Jalan-jalan begitu kumpul di Medan semua dari provinsi ya. Semua provinsi di Indonesia itu kumpul di Medan sebanyak 150 orang. Nah, itulah kita bawa nanti di situ kita sambil bercanda dan tukar pengalaman sebagai guru dan kita memberikan rekomendasi nanti kepada pemerintah terutama kepada Kementerian Agama dan insya Allah juga nanti akan dihadiri oleh Wakil Menteri Agama yang membukanya. Oke, berarti ini ajang refreshing juga untuk guru-guru madrasah. Tapi untuk Bapak Ibu guru jangan lupa akomodasi dan uang jajannya sendiri ya Bapak Ibu ya. Mana tahu nanti mau beli oleh-oleh ya kan? Iya benar. Seperti itu. Nah, lantas kita ke Ibu Nur sebagai closing statement nih Bu. Banyak sekali ternyata pesan-pesan yang kita dapatkan baik untuk Kemenak sendiri dan juga PGM Indonesia untuk lebih meningkatkan dan juga mensejahterakan lagi guru-guru madrasah dan juga untuk memperbaiki sarana dan prasarananya. Bagaimana Bu harapannya ke depan untuk PGM Indonesia? Saya juga Mbak Putri mantan dari guru. Oh, Ibu juga guru, guru madrasah dulu. Guru madrasah. Saya juga mantan guru madrasah, makanya saya kalau bicara tentang guru pastilah tersentuh karena kita juga sudah merasakan bagaimana seorang guru sebelumnya gitu ya. Untuk guru yang ada di Sumatera Utara, kita tidak melarang dan kita tidak menjustis atau apapun bagi guru-guru yang ingin berkiprah begitu kan, karena organisasi ini kan apalagi organisasi yang mendukung guru begitu ya, silakan berkolaborasi, silakan bermanuver dengan menggabungkan diri keikutsertaan dengan organisasi-organisasi yang sifatnya mendukung keprofesian guru karena ada 3 unsur yang bisa didapatkan dari seorang guru jika ingin lebih baik kualitasnya. Kenapa? Pertama dari sisi keprofesionalannya pasti akan meningkat di mana bisa mengikuti event-event lokakarya dan sebagainya di dalam sebuah organisasi keprofesian, bisa menambah jaringan. Dulunya mungkin tidak kenal seperti ini ya, mungkin dulunya tidak kenal dengan Kiai Ilyas, maka hari ini kenal karena itu kan gabungan dari keseluruhan yang ada di provinsi bahkan ke pusat. Kemudian di samping itu ada satu fungsi lagi, bisa
menjadi salah satu penggagas untuk sebuah kebijakan pemerintah. Jadi itu salah satu fungsinya. Untuk itu kita turut mendukung apapun organisasinya, intinya untuk kebaikan madrasah. Baik, jadi memang ya Bapak Ibu untuk seluruh guru-guru madrasah pesannya adalah tetap semangat ya Bu untuk mencetak generasi emas ya. Walaupun memang kesejahteraan kita masih dipertanyakan kemana, tapi harapannya Bapak Ibu tetap semangat karena masih banyak generasi emas yang ingin dididik oleh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Dan juga seluruh guru-guru madrasah yang sedang menyaksikan ya tetap semangat untuk semua guru-guru madrasah. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur dan kepada Kiai Ilyas yang sudah memberikan informasi dan juga mengedukasi ya pemirsa terkait dengan PGM Indonesia dalam mewujudkan madrasah berkualitas, sejahtera dan bermartabat menuju Indonesia Generasi Emas 2045. Karena kita tahu pemirsa bahwa tujuan dari Indonesia Emas 2045 adalah sebuah wacana dan juga gagasan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, berkompeten dan daya saing yang tinggi. Untuk itu kami sangat mengharapkan ya kontribusi yang tinggi dan loyalitas dari seluruh guru-guru madrasah yang ada di Indonesia dengan tagline Madrasah Maju, Bermutu dan juga Mendunia. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.